kamu, Jongko! Masih ingatkah kita pada bencana tsunami yang terjadi di Aceh dan Pangandaran beberapa tahun yang lalu? Mengertikah kita mengapa begitu banyak korban yang jatuh akibat bencana tersebut? Jawaban yang pasti adalah karena pada saat itu di Aceh dan di Pangandaran kita belum memiliki sistem peringatan dini dan belum tahu siapa harus melakukan apa, bagaimana, dan di mana. Saat ini, pemerintah kita telah membangun sistem peringatan dini tsunami yang dapat memperingatkan kita, khususnya masyarakat di daerah pesisir, untuk menghindari bahaya tsunami yang bisa datang dalam hitungan menit setelah gempa. Pertanyaan berikutnya adalah, siapkah kita menerima peringatan itu? Tahukah kita apa yang harus kita lakukan? Mengertikah kita apa yang menjadi tanggung jawab kita pada saat tsunami akan datang, pada saat tsunami terjadi, dan setelah bencana tsunami terjadi? Tahukah apa yang harus ia lakukan? Bisakah ia dengan cepat mengambil keputusan? Mengertikah mereka akan perannya masing-masing? Tahukah apa yang harus mereka lakukan? Harus kemana mereka? Apa yang bisa mereka bawa? Bagaimana mereka harus menyelamatkan diri? Semua akan bisa diselamatkan dan menyelamatkan diri kalau mereka tahu apa yang harus dilakukan dan melakukannya dengan benar. Semua ini dibakukan dalam Standard Operational Procedure atau SOP. SOP adalah suatu deskripsi dan prosedur dalam tahapan yang sistematis dan disetujui oleh lembaga-lembaga yang kemudian digunakan dalam koordinasi tentang siapa yang melakukan apa, kapan, di mana, dan bagaimana terhadap peringatan dini serta responnya. SOP berisi peran, tugas, dan tanggung jawab setiap aparat, organisasi, dan masyarakat yang terlibat dalam berbagai tahapan penanggulangan bencana. Dengan demikian, SOP selain di tingkat pemerintahan juga bisa dibuat untuk sekolah-sekolah, bahkan di dalam lingkungan keluarga. SOP tersebut harus saling sinergi, sehingga risiko terjadinya kesimpangsiuran informasi maupun duplikasi pekerjaan tidak terjadi. Telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan para pengambil keputusan di daerah untuk menindaklanjuti peringatan tsunami yang dikeluarkan oleh BMKG.
pemerintah daerahlah yang harus menerjemahkan sebuah peringatan dini menjadi tindakan dan respon yang tepat dan cepat untuk menjamin keselamatan masyarakat di wilayahnya. Meski penyusunan SOP dilakukan oleh Pemda sebagai pengambil keputusan, namun masyarakat dapat ikut berpartisipasi karena SOP harus memenuhi berbagai kemungkinan penyelamatan dan evakuasi. SOP dapat terus berkembang dan disesuaikan kembali agar selalu dapat menjadi prosedur yang sesuai dengan perubahan dan kondisi yang ada. SOP yang baik adalah SOP yang sudah teruji sesuai dengan perkembangan yang ada. Salah satu cara untuk menguji SOP adalah dengan melakukan simulasi atau drill. Dari sinilah kita bisa mengetahui perlu tidaknya sebuah SOP diperbaiki. Simulasi dan drill juga dilaksanakan untuk melatih dan mempersiapkan seluruh pihak yang terkait serta menguji sistem yang ada untuk mengetahui perbaikan apa yang perlu dilakukan. Simulasi dan drill dapat dilaksanakan dalam berbagai ukuran seperti pelatihan di sekolah, pelatihan di tingkat kelurahan, ataupun dalam skala kota. Untuk melakukan simulasi dan drill diperlukan perencanaan yang matang seperti pembentukan tim kerja, menetapkan tujuan dan hasil yang diharapkan, menentukan tempat dan metode, serta target peserta simulasi ini. Tidak penting berapa besar drill atau simulasi yang dilakukan, yang terpenting adalah melakukan dengan benar dan rutin. Hasil setiap uji simulasi kemudian didokumentasikan dan diperbaharui di dalam SOP sebagai masukan bagi simulasi selanjutnya. Karenanya, SOP juga dijuluki sebagai dokumen hidup. Simulasi dan drill ini menutup lingkaran peringatan dini tsunami yang mencakup uji terhadap sistem peringatan dini yang dibangun, uji terhadap kesiapsiagaan masyarakat, serta uji terhadap SOP yang disepakati. Ujian inilah yang akan menentukan bagaimana kita bereaksi dalam 10 menit kehidupan pada saat bencana tsunami tiba di depan mata kita.